Pada tahun 1950, 5 tahun setelah Perang Dunia Kedua, di perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan, masyarakat hidup normal menjalani hari-hari mereka dengan bahagia. Namun mendadak kebahagiaan mereka harus terenggut karena tentara Korea Utara datang untuk menguasai daerah Korea Selatan. 설아, 그게 울면 엄마 아빠 다시 못 볼지도 몰라. 무슨 알고 있어? Pagi hari, seorang pria bernama Sulaiman yang merupakan salah satu tentara Turki pergi menaiki sepeda bersama teman-temannya untuk bertugas. Kondisi perang Korea Utara dan Korea Selatan membuat negara-negara prihatin termasuk Turki. Sesampainya di kantor, Sulaiman dipanggil atasannya untuk bergabung dalam satuan komando perdamaian PBB yang akan dikirim ke Korea Selatan. Mendengar itu, Sulaiman pun bersedia menerima tugas tersebut dengan penuh rasa hormat. Sepulang tugas, Sulaiman menemui kekasihnya Nuran untuk memberi kabar tadi. Mendengar kabar itu, Nuran merasa sedih serta khawatir bila nanti terjadi sesuatu pada Sulaiman. Namun Sulaiman berusaha meyakinkan Nuran bahwa kepergiannya tak akan lama. Ia juga berjanji setiap ada kesempatan pasti akan mengabari Nuran serta sepulang dari sana dia akan menikahi Nuran. Di sisi lain, ayahnya Sulaiman dapat kabar dari anaknya dan meminta Nimet, yaitu calon istri Sulaiman, untuk membacakan kabar tersebut. Di surat itu, Sulaiman mengatakan bahwa dia akan dikirim sebagai tentara gabungan dari Turki ke Korea Selatan, serta meminta keluarganya tak usah mengkhawatirkan dia. Nuran'ım, biz uzaklaşırken dünyanın ne kadar büyük olduğunu, dünya büyük, mesafeler uzun, tutarak yanan iki ateş var. Diğeri de sana duyduğunu, o yüzden korkmuyorum. Her şeyin üstesinden gelecek. Amerikalıların yeme içme adetleri bakıyorlar. Erlerden Pepe Muharrem. Bir aylık bu yolculuk yakında bitiyor. Beberapa hari kemudian, Sulaiman tiba di Korea. Di sana mereka disambut dengan para warga dengan penuh harapan akan kedamaian. Setelah itu, Sulaiman pun pergi menuju Korea Selatan untuk bergabung dengan tentara Amerika yang sudah berada di sana. Di sepanjang jalan, Sulaiman melihat langsung bagaimana kondisi akibat peperangan saudara ini. Peperangan tersebut membuat negara Korea sangat mencekam dengan banyaknya mayat-mayat yang tergeletak. Anak-anak terlantar karena orang tuanya meninggal akibat perang itu. Setelah lama berjalan, sampailah Sulaiman di kamp gabungan Amerika. Tapi beberapa hari kemudian setelah Sulaiman berada di sana, ternyata perang sudah berakhir. Mengetahui hal itu, Sulaiman agak kecewa karena mereka sudah menempuh perjalanan yang cukup jauh. Tapi mendadak... Di tengah situasi tersebut, Sulaiman bertemu komandannya lalu diberi misi untuk meminta bantuan ke camp unit 9. Sementara di sisi lain, kabar perang yang akan berakhir ini telah sampai pada keluarga Sulaiman dan Nuran. Mereka menganggap bahwa Sulaiman akan segera pulang secepatnya. Bahkan saking bahagia, Nuran serta temannya langsung membicarakan baju pernikahan yang akan dia gunakan nanti. Sementara di Korea, perjalanan Sulaiman ke unit 9 pun dimulai. Farları yakmadan ay ışığında anca bu kadar komutan. Ali sağda! Ali!
Herkes iyi mi? Yolu ormanın içinden takip edeceğiz. Gözünüzü dört açın. Ali dur. Dikkat et. Melihat Sulaiman membawa seorang anak, salah satu rekan Sulaiman mengatakan bahwa dia akan menghambat perjalanan mereka. Tapi Sulaiman tak tega karena anak ini mengalami trauma parah akibat melihat kedua orang tuanya meninggal. Akhirnya mau tak mau mereka memutuskan untuk membawa anak tersebut. Beberapa waktu kemudian sampailah mereka di markas unit 9. Di sana Sulaiman serta rekan-rekannya langsung memberi makan dan selimut untuk si gadis. Lalu rekan Sulaiman yang bernama Ali menyarankan untuk memberi gadis kecil itu nama. Awalnya mereka menyarankan memakai nama ibunya. Namun rekan-rekan yang lain malah tertawa karena terdengar tua. Akhirnya Sulaiman memutuskan untuk memberi nama gadis kecil tersebut dengan panggilan Ayla. Keesokan harinya mereka dapat tugas kembali untuk pergi ke daerah selatan. Namun di tengah jalan mereka berhenti mengisi bahan bakar serta memperbaiki kendaraan yang rusak. Salah satu komandan di sana lalu nyuruh Sulaiman ngecek mobil yang mengalami kerusakan. Sementara tentara lain pergi duluan karena sudah selesai dengan keperluannya. Tapi mendadak... Ayla! Ulan niye 6 tane var bunun içinde? Mi kaldık burada amına? Süleyman bir şey yapman lazım. Ali arkamı koru! Aşağı inerle sıyırırız. Di sisi lain, berita penyerangan tentara Turki ini menyebar luas melalui koran dan radio. Sampai akhirnya berita ini terdengar oleh keluarga Sulaiman serta Nuran. Mengetahui kabar itu, Nuran pun menangis mengkhawatirkan keadaan Sulaiman, begitupun dengan keluarganya. Beberapa hari kemudian, Sulaiman dapat teguran dari atasannya karena dia udah bawa Ayla dalam bahaya. Komandannya juga mengatakan bahwa dia tak boleh lagi membawa Ayla ke medan perang. Sang komandan lalu minta Sulaiman untuk menitipkan Ayla pada seseorang bernama Sidik. Namun ketika Ayla dititipkan, Hayda. Sen gelemezsin benimle. Ay güzel. Burada kal. Kal burada.
Sen al. Yasak lan. Sen ne yaptın? Yine özüne dönmüş. Götüremeyiz ki bunda. Sana bakan doktorla konuştuk. Gözünün önünde mi öldürdüler? Anasını satayım böyle dünya. Kemudian Sulaiman dan tentara lainnya berkumpul untuk diberi pengarahan. Namun tiba-tiba Never be forgotten. いいならが Soldier. 어깨를 만나는 피를 함께 흘린 잊지 않겠습니다. Soldier. komandan dari Amerika tersebut memberikan Sulaiman izin untuk mengurus dan menjaga Ayla. Kisah ini Sulaiman sampaikan pada keluarganya melalui foto yang dia kirimkan. Mendengar kabar tersebut, keluarganya bahagia namun berbeda dengan Nuran. Ia terlihat agak kesal setelah mengetahui hal itu. Hari demi hari, Ayla semakin akrab dengan Sulaiman. Kemanapun Sulaiman pergi, maka Ayla selalu mengikutinya. Rasa kasihan yang berada di benak Sulaiman perlahan-lahan berubah menjadi rasa kasih sayang yang begitu dalam. Sejak saat itulah Sulaiman pun mengurus dan menyayangi Ayla layaknya seperti anak kandungnya. Kini Ayla juga tak hanya dekat dengan Sulaiman, dia juga dekat dengan tentara-tentara Turki lainnya. Baik di waktu luang maupun waktu latihan, Ayla selalu duduk sambil memperhatikan mereka. Sampailah pada bulan Maret 1951 ketika para tentara melakukan apel, mendadak Ayla masuk ke tengah-tengah barisan. Rahat! Rahat. Hazır ol! Hazır ol. Rahat! Rahat. Gülün. Yunus sağa baştan. Melihat hal itu membuat Sulaiman bertekad untuk mengajarkan Ayla bahasa Turki. Where's the job, Papa? Come on, Brooklyn Thrush. Oh, Papa! Come on. That's my prima donna. Kardeş yok. Baba. Kızım. Keesokan harinya, Sadik mengatakan pada Sulaiman bahwa beberapa penduduk di kota sudah melihat Ayla. Bahkan dia dapat pesan bahwa salah satu penduduk desa ingin mengadopsinya. Mendengar itu, malam harinya Sulaiman pun pergi ke sana untuk memastikan keluarga itu baik atau tidak untuk Ayla. Ayo. 녀석이 가만히 있으라! 그 새끼들 빨리 말하라!现在你得说了，我就说。 Di sisi lain, Ali datang ke tempat Sulaiman namun tak ada dimanapun. Melihat itu, Sadik mengatakan bahwa Sulaiman sedang keluar. Setelah mengetahui hal itu, Ali dan Sidik pun pergi ke sana. Ne gezecektim? Düştüğüm duruma bak ya. 움직이지 마! 너는 보이되었다. Süleyman gel. 다들 모tor al! Yapmış değil mi o motoru? Sen götürücü geçecekler! Keesokan harinya, Ali protes pada kolonel karena mendadak dia dapat tugas untuk menjaga perbatasan.
Padahal sebelumnya Ali sudah izin kalau dia mau nonton konser idolanya. Melihat itu, Sulaiman serta yang lain berusaha menenangkan Ali dengan berjanji setelah tugas Ali selesai, dia pasti akan dapat tanda tangan, nama serta tanda cium idolanya tersebut. Mendengar hal itu, Ali pun sedikit tenang dan akhirnya mau menerima tugas tersebut. Beberapa waktu kemudian, Sulaiman, Ayla, serta Kolonel pergi ke konser yang Ali idolakan tersebut. Di sana, Sulaiman menggendong Ayla di pundak agar dapat perhatian dari idola Ali. Dan benar aja, perempuan yang Ali idolakan mengajak Ayla naik ke panggung untuk diberi tanda tangan. Sementara di sisi lain, Ali yang sedang bertugas, ia tak konsen hingga mengabaikan senjatanya dan malah melihat foto idolanya itu. Di pemakaman, Sulaiman merasa terpukul serta sedih atas kepergian sahabatnya. Sambil menangis, Sulaiman meletakkan bunga serta sebuah foto yang sangat Ali idam-idamkan.